Silakan saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa terus bertolabul ilmi. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap sikoh di jalannya. Selanjutnya, kita buka majelis ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Di sini kita akan bersama-sama mencoba untuk mempelajari kitab Tajwidil Mustawwar, artinya tajwid bergambar ya, yang dikarang oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid ya, Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Sebelumnya Umahat di sini pasti sudah banyak ya, yang sebelumnya memang sudah pernah belajar, tapi mungkin banyak mungkin ya kitab yang dipelajari ya tentang tajwid ya. Ada Umahat yang sudah pernah belajar sebelumnya? Insyaallah. Aisyar saja, Aisyar. Oh, Aisyar ya, Ikra. Ikra. Umi. Banyak ya metode-metode ya untuk mempelajari tajwid ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar Tajwidil Mustawwar, jadi tajwid bergambar ya. Nanti disertai oleh gambar-gambar yang pastinya akan lebih mempermudah kita ya untuk mempelajari tajwid ini insyaallah ya. Di sini kita perlu perkenalan dulu ini rasanya ya. Ini kelas umum Ustazah. Talibannya ganti-ganti Ustazah, bukan kelas privat. Oh iya, bukan ya. Kelas privat ya, kelas umum ya. Jadi talibannya bisa berganti-ganti. Baik, ya. Kalau kita dari langsung Ustazah aja dikenalin. Iya. Apaan ya? Sebentar. Udah berapa ini? Kita langsung saja. Baik, langsung saja. Nama saya Oktaviani. Bisa dipanggil Okta atau dipanggil Ani. Tafadhol lah, pokoknya apa saja ya, boleh ya. Saya tinggal di Provinsi Lampung, tepatnya di Bandar Lampung. Kegiatannya hari-hari itu sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, terus kegiatannya belajar dan mengajar Al-Quran ya, insyaallah ya. Selanjutnya, bergabung bersama Inspirasi Muslimah baru beberapa kali, tapi alhamdulillah rasanya saya sangat tertarik sekali gitu ya. Berkat Umu Kenta, alhamdulillah rasanya jadi ada yang baru gitu. Memang sebelumnya
ada yang baru karena biasanya mengajar itu offline, jadi belum pernah mengajar online gitu kan. Nah, disinilah di Inspirasi Muslimah ini, alhamdulillah mendapat ilmu yang baru ya. Jadi bisa berkenalan ya, walaupun via online, tapi insya Allah ya semua akan membawa kebaikan ya. Nah, cukup rasanya perkenalannya sampai di sini. Ada pertanyaan untuk perkenalan hari ini? Anaknya berapa Ustazah? Apa itu? Punya anak berapa Ustazah? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, usia saya sudah 48 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. 48 tahun, anaknya usia Tapi nggak kelihatan kayak masih umur 18 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Suaranya itu loh, suaranya suaranya Iya, itu betul. ceria banget gitu kan, cetar suaranya, cetar. Masya Allah. Anak itu baru 1, laki-laki usianya baru 16 tahun. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah, jadi di sini kita akan bersama-sama ya untuk sama-sama belajar tajwid musawwar yang ditulis oleh Dr. Aiman Rusdi Suhaib. Langsung saja ya, kalau misalnya perkenalannya sudah cukup. Ummahat ini datang dari mana saja kira-kira ya? Ayo, saya dari Jepang, saya domisili di Jepang. Nomor 2, Umi Eda dari mana? Saya dari mana Umi Eda? Umi Eda Ya, saya dari mana? Barat dari Ciamis ya Dari Ustazah. Ciamis. Umi Sati dari mana? Saya dari Sumatera Ustazah. Jadi saya suka lewat Lampung kalau ke Palembang, ke Medan. Gelap ya rasanya, video saya gelap ya. Hah? Bukan Ayo, gelap. siapa yang itu pada buka kamera tuh sajanya pada. Boleh video iya kamera saya ya. Ini sinyalnya di sini kurang bagus Ustazah. Afwan ya, tidak buka kamera ya. Kayaknya nggak pakai tudung itu kayaknya. Oh, alibi, Masya Allah. Nomor 4, Umi Rifda. Masya Allah. Saya di Tangerang, saya di Jakarta Ustazah, Afwan. Mana-mana Umi ya. Rifda Berdomisili di Jakarta. Umi Rifda Demikian. di mana Umi Assalamualaikum. Rifda? Waalaikumsalam. Insyaallah ya. Ternyata ada di Dari mana-mana. macam-macam Ustazah dari itu. Nah, Umi Wardah tuh sekampung Ustazah dengan Ustazah di Lampung. Oh. Jangan Ustazah, Assalamualaikum. Saya di Lampung domisili tapi aslinya Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh, di Lampung di mana, Om? Wai Halim Permai dekat Adua mungkin ya, lebih Oh, gampang ya. ingatnya. Saya Ya, belajar ya, di A2A. Oh begitu, alhamdulillah, masya Allah ketemunya di sini. Saya nggak ke A2A karena saya nggak bisa jalan lagi, Ustazah. Ya, Hanya ya. duduk aja kayak gini lah. Ya bisa jalan sedikit sampai ke teras lah. Masya Allah. Semangat tapi ya, Om. Ya, Kan alhamdulillah, insya sekarang Allah. banyak ya, apa namanya online gitu ya. Ya, ada. Justru alhamdulillah saya ada kekurangan begini, tapi online sekarang marak kemana-mana. Jadi alhamdulillah. Iya, itu. Ya. Umi Heni dari mana? Umi Heni. Ya. Assalamualaikum Ustazah, saya di Jogja Ustazah, silakan nanti kalau ke Jogja mampir Ustazah. Oh, Masya Allah ya, Insya Allah ya. Katenan. Ustazah. Ya. Yang belum dikasih nomor, tolong dinomorin. Apa cukup aja Pak Ustazah? Bagaimana? Takut ini kemalaman. Enggak apa-apa. Ya, ini tidak perlu dinomori, enggak apa-apa ini. Kalau yang ini tidak perlu dinomori, enggak apa-apa. Nomor Tapi saya kayaknya
Karena ini masih pengantar ya, hari ini kita masih pengantar. Nanti kalau misalnya kita sudah masuk pada materi ini ya, baru nanti kita kasih penomoran mungkin karena kita nanti akan ada praktek mungkin membaca, cara membaca gitu, nanti baru kita pakai penomoran. Jadi kalau sekarang ini hanya pengantar saja mungkin malam ini, jadi nggak apa-apa, belum pakai penomoran nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya nanti baru kita kasih penomorannya. Baik Ustazah. Mienda dari mana? Saya dari Bogor, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Umi Nurbaiti dari mana? Assalamualaikum Ustazah, saya dari Jakarta. Masya Allah, dari Jakarta. Kelewatan, Mi. Oh, Umi Reni. Aku udah asalnya dari Jakarta, tapi ikut suami jadi di Riau Pekanbaru saja. Masya Allah. Oh, senang ya, tapi kan jadi kemana-kemana ikut suami. Saja. Dan Jani dari mana? Saya dari Jakarta. Salam kenal Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau bendaharanya Kim saja. Ya, yang luar biasa ini saya dengan Umu Kental loh, Masya Allah. On terus ya, sehat terus ya, Full beliau mah. Ya, Masya Allah. Terbuat dari robot Jepang. Luar biasa, Masya Allah ya. Umi Fatimah dari mana, Umi Fatimah? Umi Fatimah? Masih kegiatan Umi Ika? Ya, Assalamualaikum. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Aslinya orang Sukabumi, orang Sunda. Masya Allah. Ternyata dari logatnya juga tahu bahwa orang Sunda. Kapan-kapan main ada jembatan terpanjang di Asia. Masya Allah. Di Ciamis ya? Bukan di situ gunung di dekat di Sukabumi. Sukabumi. Udah ke sana. Ada yang Endro. Oh, bukan udah ke sana. Yang Endro. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Saya yang Endro, Jakarta, umurnya 37. Masya Allah, masih muda banget. Kelihatan loh. Kelihatan mukanya ya, 37 masih muda. 37 di Bali Ustazah. Masya Allah. Yang penting semangatnya masih tetap semangatnya Ustazah. Semangatnya anak muda ya. Usia boleh tua tapi semangatnya semangat anak muda. Shalom Ustazah. Umi Herwati juga kayaknya ini seumuran dengan yang Endro. Umi Herwati, kenalan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka kameranya Umi. Udah dibuka nih. Loh, sama umurnya. Seumuran sama yang Endro. Oh, Masya Allah. Iya. Sama keriputnya. Jadi di usia itu nggak jadi masalah, artinya kan, artinya nggak beda tuh sama umi-umi yang masih muda kan. Saya tuh juga jadi ikut semangat karena yang usianya sudah banyak loh sebenarnya. Mereka ini semangatnya 45 Ustazah, Mas, semangatnya sebarasi, hebat, keren semangatnya. Amin. Semangat belajarnya keren. Belajarnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup Kita ya. mulai aja saja bagaimana? Udah ini? Ya, langsung aja kita mulai ya. Sebentar ya. Ustazah bisa share screen insya Allah. Ya. Nah, jadi pertama-tama di sini sebelum kita masuk langsung kepada hukum tajwid ya,
pertama-tama kita harus mengenal dulu ya definisi dari Al-Quran ya. Jangan sampai kita udah banyak tuh belajar ya, apa itu ilmu tajwid, apa itu apa namanya makhraj, apa dan sebagainya, sifat huruf apa, tapi ternyata kita itu nggak paham apa sih sebenarnya definisi dari Al-Quran gitu ya. Nah, jadi definisi dari Al-Quran itu sebenarnya banyak yang mendefinisikan Al-Quran ya. Nah, tapi karena kita saat ini akan membahas dan dari kitabnya Dr. Aiman Suwaid, jadi kita akan mengambil definisi Al-Quran menurut Dr. Aiman Suwaid. Karena banyak sekali para penulis kitab itu yang membuat definisi Al-Quran secara berbeda-beda ya. Nah, di sini insya Allah kita akan melihat definisi dari Al-Quran yang insya Allah ini definisi yang paling sahih ya menurut beliau ya. Nah, jadi di sini coba kita lihat definisi Al-Quran yaitu kalam Allah ya. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah, firman Allah ya, yang mengandung mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nilai ibadah dengan membacanya tertulis di atas 2 muka halaman, dinukil kepada kita dengan jalur mutawatir, serta manusia ditantang untuk membuat susunan yang setara dengan surat terpendek sekalipun darinya ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu definisi Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi perkataan Allah, firman Allah gitu ya. Banyak sekali orang-orang itu yang menyetarakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi kita tuh jangan sampai salah ya pemahaman bahwa di sini Al-Quran itu adalah kalamullah ya, perkataan dari Allah. Nah, yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad ya, langsung ke dalam hatinya. Ya, yang diturunkan langsung dalam hatinya, ke dalam hati Nabi dengan perantaraan malaikat Jibril tentunya. Nah, coba diperhatikan ini diturunkan ke dalam hati Nabi. Jadi tidak melalui tidak diturunkan lewat pendengarannya tapi langsung ke dalam hatinya. Gitu ya. Nah, yang bernilai ibadah bagi kita yang membacanya. Membacanya saja sudah menjadi nilai ibadah. Ya. Nah, lalu kalamullah itu tertulis di atas 2 muka halaman. Nah, dinukil kepada kita melalui jalur mutawatir. Nanti akan ada pengertian selanjutnya ya. Apa itu jalur mutawatir? Jalur mutawatir itu apa ya? Nanti selanjutnya akan ada penjelasan lagi. Nah, lalu ditantang ya kepada manusia-manusia, bisakah untuk membuat sesuatu yang setara dengan surat terpendek sekalipun? Misalnya surat terpendek kita itu Al-Kautsar, yang paling pendek itu ya. Yang 3 ayat itu ada beberapa surat yang 3 ayat itu. Nah, itu sampai hari kiamat itu juga ditantang kepada manusia, adakah yang bisa membuat setara gitu dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah sangat menjaga kemuliaannya ya. Nah, untuk definisi Al-Quran sudah paham Umahat? Insya Allah saja. Ya, jadi ini definisi yang paling sahih menurut Dr. Aiman Suwaid. Sekali lagi banyak sekali ya definisi Al-Quran yang ditulis oleh para penulis kitab ya. Tapi di sini kita merunut pada Syekh Aiman Suwaid ya. Jadi menurut beliau definisi ini adalah definisi yang paling sahih gitu ya menurut beliau. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat itu
cara Nabi menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Nah, bagaimana cara Nabi menyampaikan Al-Quran kepada umatnya? Di situ ada dua cara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentransfer Al-Quran kepada umatnya, yaitu dengan dua bentuk atau dua cara. Yang pertama, yaitu melalui tulisan. Nah, dengan cara tercatat ya, melalui tulisan. Yang kedua yaitu melalui lisan atau suara ya, melalui lisan atau suara. Nah, dalam Al-Qur'an itu untuk sampai kepada kita itu dengan dua bentuk itu ya, dua bentuk cara, yaitu secara tulisan dan secara lisan. Selanjutnya cara itu disampaikan dengan secara mutawatir. Nah, nanti akan ada pengertiannya, makna dari mutawatir itu sendiri. Nah, namun di sini Nabi menyampaikan Al-Quran kepada umatnya yaitu dengan cara tulisan, yaitu tercatat. Di sini pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, jadi saat itu juga Rasul langsung memanggil para sahabatnya untuk menulis. Nah, untuk menulis artinya untuk mencatat langsung di hadapan beliau, langsung di hadapan Rasulullah. Artinya langsung diawasi oleh beliau. Jadi beliau paham, artinya tidak mungkin akan ada kekeliruan ya pada saat beliau memanggil para sahabatnya untuk menulis atau mencatat dari wahyu yang beliau terima. Nah, selanjutnya ditransfer itu melalui lisan. Nabi menyampaikan langsung kepada para sahabatnya yang dia hadapkan di depannya untuk mendengarkan apa yang sudah beliau terima, lalu beliau langsung sampaikan. Nah, cara Nabi menyampaikan Al-Quran kepada umatnya dengan dua cara itu, sudah paham, Umahat? Insya Allah, Ustazah. Ustazah. Pada saat menulis ya, artinya tertulis itu, kalau di zaman dahulu kala itu tertulisnya itu macam-macam ya, ada yang ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang, di kayu, di papan, artinya banyaklah media untuk mencatat ya saat itu. Nah, selanjutnya ini tadi kita beberapa kali menyebut bahwa Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Apa sih mutawatir? Nah, di sini ada makna dari mutawatir. Makna mutawatir. Mutawatir itu artinya pentransferan informasi secara besar-besaran ya. Jadi langsung secara besar-besaran dari satu generasi ke generasi setelahnya. Jadi tidak satu-satu, tapi langsung secara besar-besaran dari generasi ke generasi setelahnya. Nah, dari sejak permulaan riwayat sampai yang terakhir, di mana mustahil menurut logika seluruh periwayatnya bekerja sama untuk membuat kebohongan, gitu ya. Jadi tidak ada kemungkinannya untuk mereka itu membuat kebohongan. Artinya di sini itu Al-Quran itu tetap terjaga ya, dari pertama kali turun sampai hari ini ada di tangan kita, gitu ya. Ya. Allah jaga. Awan ya Umat, ada telepon masuk tadi. Iya saja. Umahat?
Iya. Suaranya jadi hilang ya. Ustazah. Suaranya jadi kecil. Tadi ada telepon masuk, ditolak tapi suaranya jadi kecil. Oh, itu di yang keluar dulu. Ustazah. Suaranya jelas. yang atas speaker atas Diputusin itu dulu audionya, Ustazah. Ustazah. Ini saya gimana caranya ya? Di bagian kiri atas itu ada speaker, nanti Ustazah klik 2 kali gitu. Itu nanti akan normal lagi suaranya. Oh ya, Masya Allah, jazakillah khair. Oke. Tadi kita sampai di mana? Mutawatir ya. Mana mutawatir? Ya, artinya pentransferan informasi itu secara besar-besaran ya, tidak satu-satu tapi langsung secara besar-besaran dari satu generasi ke generasi setelahnya, dari sejak permulaan riwayat sampai yang terakhir. Nah, itu tadi di mana menurut logika seluruh periwayatnya bekerja sama, mustahil ya, mustahil mereka bekerja sama untuk membuat kebohongan. Karena di sini Al-Qur'an itu sangat terjaga kemurniannya ya, dari sejak diturunkan hingga saat ini sampai ke tangan kita. Hanya saja perubahan yang terjadi itu pasti kalau misalnya dulu itu tidak ada titiknya atau misalnya penulisannya yang berubah itu pada dasarnya sama, hanya saja untuk mempermudah kita ya, untuk mempermudah kita membacanya saat ini. Alhamdulillah ya, artinya kita sudah sangat diberi kemudahan. Kalau misalnya zaman dulu tuh kita bingung, nggak ada. Sekarang aja walaupun sudah ada titik tapi tidak diberi harokat, kita sudah bingung bacanya ya. Apalagi di zaman dulu, misalnya ya tidak ada titik gitu ya. Insya Allah ya, akhirnya artinya Al-Quran yang sampai kepada kita saat ini itu memang luar biasa lah. Sudah sangat sempurna ya. Kita lanjut. Pentransferan Al-Quran melalui suara di sini dijelaskan malaikat Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan lafaznya atau teksnya serta maknanya dan juga segala yang berkaitan dengannya. Nah, sangat sempurna ya, artinya malaikat Jibril itu turun membawa Al-Quran langsung ke dalam hati Nabi sesuai dengan lafaznya, teksnya, serta maknanya dan juga segala yang berkaitan dengannya dengan sangat sempurna. Lalu selanjutnya para sahabat mendengar Al-Quran tersebut secara langsung dari mulut Rasulullah SAW dan mereka mengulangi bacaan Rasulullah di hadapan Rasulullah itu sendiri sampai Rasulullah mengesahkan bacaan mereka bahwa itu sudah benar. Dan kalau ada kekeliruan, maka Rasulullah akan langsung memperbaiki bacaannya. Lalu yang ketiga, para sahabat Rasulullah SAW mentransfer Al-Quran yang mereka terima kepada generasi setelah mereka dengan cara yang sama. Dan begitulah seterusnya hingga akhirnya Al-Quran itu sampai kepada kita. Masya Allah ya, luar biasa ternyata ya. Allah sudah atur sedemikian rupa dari mulai malaikat Jibril turunkan Al-Quran sampai akhirnya ada di tangan kita, itu sangat terjaga kesucian Al-Quran itu sendiri. Insya Allah. Paham ya Ummahat? Insya Allah. Kita coba. Nah, selanjutnya ini ada tahapan-tahapan penyusunan Al-Quran. Kita lihat lagi di sini ada tahapan penyusunan Al-Quran. Intinya yang pertama nih, setiap potongan Al-Quran itu ditulis langsung saat ayat itu turun ketika pembawa wahyu tersebut hadir. Nah, di sini
Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Nabi yang mencatat ya, salah satu sahabat Nabi yang mencatat wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu salah satunya dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah, beliau berkata, dulu saat aku menulis wahyu Al-Quran ya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendiktekannya kepadaku. Nah, saat Nabi selesai mendikte, beliau bersabda, bacakanlah, aku pun membacanya. Jika ada yang tertinggal atau keliru, Rasul pun meluruskannya. Kemudian baru aku membawanya atau menyampaikannya kepada orang-orang. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad para pewarinya adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, sahabat-sahabat Nabi ini pun orang-orang pilihan ya, yang memang Allah kirim ya, yang memang Allah ciptakan untuk mendampingi Nabi. Nah, selanjutnya sahabat Nabi inilah yang akhirnya menuliskan ya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Jadi Rasul itu tidak hanya misalnya ditulis terus tidak diperiksa, itu tidak ya. Jadi Rasulullah itu mendikte itu di depan beliau, langsung beliau suruh sahabatnya itu untuk membacanya. Artinya langsung dikoreksi ya, sehingga mustahil ada kekeliruan karena itu langsung di hadapan beliau ya. Beliau langsung memanggil, lalu beliau langsung mengkoreksi setelah sebelumnya beliau langsung meminta sahabatnya untuk membacanya ya. Nah, di sini tahapan-tahapan untuk menyusun Al-Qur'an itu ada 5 tahap ya di sini ya. Itu tadi tahap pertama. Selanjutnya tahap yang kedua. Nah, yaitu mengumpulkan tulisan-tulisan sebelumnya dalam satu kumpulan lembaran-lembaran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi pada saat ditulis itu belum jadi satu ya kan, wahyu itu tertulisnya itu belum jadi satu, masih terpisah-pisah gitu ya, tapi dikumpulkan namanya itu mushaf induk ya. Dia ditulisnya itu masih di lembaran-lembaran satu-satu ya. Nah, awalnya itu seperti ditulis di atas tulang, di pelepah kayu, papan. Nah, dan selanjutnya ditulis ulang pada lembaran-lembaran kertas yang juga belum disatukan, masih lembaran-lembaran gitu yang belum menjadi satu. Nah, itu namanya masih mushaf induk di situ ya, mushaf induk. Nah, yang ketiga yaitu menyalin kembali berbagai lembaran-lembaran yang tadi sudah dikumpulkan sebelumnya untuk menjadi beberapa mushaf. Nah, ini di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Di sini semua para sahabat Nabi adalah orang-orang yang memang bisa dipercaya gitu ya. Jadi tidak mungkin ada ada yang mengingkari gitu ya. Nah, Utsman radhiyallahu anhu mengirim satu mushaf di antara mushaf-mushaf yang telah disalin ulang tersebut ke berbagai negara yang dikuasai oleh kaum muslimin. Disertai juga dengan qori atau pakar qiraat atau ahli bacaan Al-Qur'an yang diteliti hafalannya yang akan mengajarkannya kepada orang banyak. Masya Allah ya. Jadi tidak sembarangan, artinya yang menyampaikan pun tidak sembarangan, menulisnya itu bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi sangat dijaga, Allah sangat menjaga kemurnian Al-Qur'an ini ya hingga sampai ke tangan kita ya, pada saat disampaikan, pada saat ditulis, lalu dikoreksi, pada saat dibacakan gitu. Rasulullah langsung
yang mengoreksinya. Yang keempat, di situ penulisan kembali salinan dalam jumlah yang besar. Jadi dari mushaf-mushaf sebelumnya yang dikirim oleh Utsman ya, karena pada saat itu zaman Khalifah Utsman ya, zaman Khalifah Utsman bin Affan pada saat mengumpulkan itu sebelumnya. Nah, begitu penulisan kembali itu salinan dalam jumlah yang besar. Kalau zaman sekarang itu kita mengcopy ya, artinya ya membuat dalam jumlah besar, mengcopy ya. Lalu dari situ dikirim lagi oleh Utsman kepada orang-orang muslim. Nah, yang 5, munculnya karangan-karangan buku yang menerangkan dengan detail disiplin penulisan Al-Quran. Jadi sangat jelas ya bagaimana tahapan-tahapan penyusunan Al-Quran sampai bentuk Al-Quran yang saat ini kita biasa baca, artinya tahapannya itu ada 5 tahap itu. Paham ya, Umahat? Bagaimana, Umahat? Insya Allah, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk sementara pengantar dari kitab Tajwid Musawwar ini untuk sementara di situ dulu. Jadi mulai dari tadi kita udah bacakan definisi Al-Quran, cara Nabi menyampaikan Al-Quran kepada umat, terus ada makna mutawatir, bagaimana pentransferan Al-Quran melalui suara, sampai ke tahapan-tahapan penyusunan Al-Quran yang hingga saat ini berada di tangan kita. Nah, tahapan itu sebagai pengantar, jangan sampai kita sudah belajar tajwid, tapi kita nggak paham bagaimana sih Al-Quran itu bisa sampai ke tangan kita, atau apa sih definisi Al-Quran itu, gitu ya. Nih, selanjutnya, kalau sudah paham, baru kita akan belajar ilmu tajwid. Ada pertanyaan, Umahat, untuk yang sudah disampaikan barusan? Belum masuk ke definisi ilmu tajwid? Iya. Langsung ya, mau langsung saja pada definisi ilmu tajwid? Iya. Baik, Ustazah. Ya, kita langsung ya masuk kepada definisi ilmu tajwid. Umahat di sini sebelumnya semua sudah belajar tahsin? Ada yang belum, Ustazah. Tahsin. Terutama baru belajar. Kalau belum bisa online, kalau belum bisa offline, sekarang banyak, Mat, belajar tahsin via online banyak, yang free banyak gitu ya, yang tidak berbayar kelas umum itu banyak, Mat. Jadi bisa masuk itu kalau pas kebetulan ada kelas tahsin gitu, bisa ikut di situ atau mungkin menyimak dulu gitu ya. Iya, Ustazah. Insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Ya kalau misalnya keterbatasan waktu biasanya kan kita itu sibuk gitu ya, umat ya. Jadi sehingganya nggak bisa menghadiri kelas, mungkin kan biasanya gitu ya, nggak bisa menghadiri kelas. Nah, tapi ternyata di rumah kita difasilitasi oleh Zoom ya, seperti kita malam ini itu bisa banyak sekali ya kelas-kelas tahsin yang dibuka. Kita bisa mendapatkan ilmu, artinya nggak perlu menyengajakan diri lah, mempersiapkan diri untuk mendatangi kelas. Mungkin kita dimulai dari kelas-kelas online gitu ya. Baik, di sini ada definisi ilmu tajwid ya. Coba lihat di situ, tajwid menurut bahasa adalah memperbaiki. Memperbaiki bacaan Quran. Ya, secara keseluruhan artinya kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Itulah fungsinya kita belajar tahsin, karena kita juga harus belajar ilmu tajwid. Nah, di sini nanti
kalau yang Dr. Aiman Suaid ini tulis, tajwidnya bergambar untuk mempermudah kita ya mempelajari tajwidnya, disertai dengan gambar-gambar berwarna yang sangat jelas ya insya Allah ya. Nah, tajwid menurut bahasa adalah memperbaiki. Di sini ada jawada, yujawidu. Sama dengan hasana, yuhassinu. Yang berarti dia memperbaiki atau memperindah. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana sih pengucapan huruf-huruf Arab dengan benar dan tepat. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab ya. Jadi beda, bukan bahasanya kita ya, yang kita mungkin agak kesulitan jadinya. Beda dengan orang-orang yang tinggal di Arab mungkin ya, akan lebih mudah mempelajarinya karena memang bahasanya mereka ya. Nah, yaitu dengan mengetahui makhrajnya. Makhrajnya itu tempat keluarnya huruf. Jadi ada huruf hijaiyah namanya, itu rangkaian huruf hijaiyah itulah yang kita baca dalam Al-Quran itu. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran itu ada baiknya memang kita harus mengetahui makhrajnya, tempat keluar hurufnya, lalu ada sifat-sifat huruf gitu ya. Baik sifat asli maupun sifat-sifat eksternal, sifat-sifat yang mengikuti sifat-sifat yang mengikuti huruf itu ya. Begitu juga hukum-hukum yang terkait dengan hukum tersebut. Nah, jadi begitu pentingnya ya Ummahat kita itu belajar tajwid ya di sini ya. Ya. Nah, Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitab Taibah An-Nashr berkata, saya tidak mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang sampai kepada kesempurnaan keahlian dalam ilmu tajwid, dan juga sebab seorang mencapai puncak kebenaran dan ketepatan bacaan selain dengan melatih lidah serta mengulang-ulang pengucapan lafaz dengan diperdengarkan dan diajarkan langsung dari mulut orang yang sudah baik bacaannya. Nah, disinilah kita memang nggak bisa belajar sendiri ya Ummahat. Karena di sini kita butuh orang yang lebih baik bacaannya untuk mengajari kita. Jadi kita tidak bisa belajar sendiri pada saat kita belajar ilmu tajwid. Lalu bagaimana melatih bacaan kita? Bagaimana melatih ucapan kita? Dengan banyak-banyak membaca, melafazkan. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan, ya Ummahat. Kadang-kadang kan kita rajin tuh dengar murotal. Sepertinya mudah gitu pengucapannya kan. Ternyata begitu kita ucapkan tidak semudah yang kita bayangkan ya Ummahat. Mendengarkannya itu sepertinya enak sekali ini suaranya siapa misalnya itu ya. Nah, jadi kita tuh mendengarkan itu mendengarkan seperti kita mendengarkan murotal gitu ya. Itu bagus, tapi kalau untuk melatih bacaan kita itu memang kita harus membacanya dengan berulang-ulang ya Ummahat. Jadi untuk mendapatkan kelancaran kita memang harus mengucapkan lafaz itu juga secara berulang-ulang ya. Atau kita bertalaki ya dengan guru ya. Jadi ada orang yang memang sudah lebih baik bacaannya gitu untuk mengkoreksi bacaan kita gitu ya Ummahat. Jadi tajwid itu bukan dengan mengulum-ngulum lidah, bukan dengan memonyong-monyongkan mulut, dengan membengkok-bengkokkan tulang rahang, bukan juga dengan menggetar-getarkan suara, memperpanjang tasydid, dan bukan dengan memotong-motong mat. Masya Allah, di sini sangat jelas. Biasanya Ummahat kita kalau misalnya untuk mengucapkan huruf-huruf isti'la ya, huruf-huruf yang harus mengangkat pangkal lidah karena kita ingin menebalkan huruf tuh misalnya tuh di sini ada nggak tuh masih dengan memonyong-monyongkan bibir, memonyong-monyongkan mulut biasanya tuh kita kan.
Itu para para tolibah itu kalau yang masih awal-awal tuh biasanya gitu. Misalnya kita pengucapan huruf ya, huruf istilah ya, misalnya itu dibantu bibirnya itu sangat maksimal sekali bibirnya itu sehingganya monyong gitu ya. Bibirnya dimonyong-monyongkan. Ternyata di sini jelas tajwid itu bukan dengan, jadi tidak dengan memonyong-monyongkan bibir. Tuh, kita itu namanya kita belajar ya umat ya. Jadi awal-awal itu pasti untuk coba kita tafhimkan, ayo kita tebalkan misalnya gitu ya. Ini kan hurufnya istilah gitu. Monyongnya berlebihan, monyongnya berlebihan. Atau bahkan mat itu nggak dibaca panjang gitu ya. Ya biasanya kalau proses belajar itu semua ini terjadi nih, yang yang seharusnya tidak terjadi nih. Kalau misalnya awal-awal belajar itu ini pasti akan terjadi nih, seperti tadi contohnya membelok-belokkan, memonyong-monyongkan, itu proses belajar sih biasanya semuanya dilampaui dulu ini sampai akhirnya kita ke tahap yang lebih baik ya. Nah, selanjutnya tuh nih di sini juga ada bukan pula dengan menyenandungkan gunnah dengan membatasi huruf ro. Menyenandungkan gunnah itu misalnya gini, gitu kan ya. Umat sering nggak dengar tuh. Kan misalnya nih gunnah itu pada mim bertasdid dan nun bertasdid tapi berlebihan sekali gitu mereka membacanya itu ya. Sehingganya para qari'ah itu seperti bersenandung ya pada saat pengucapan gunnah itu ya. Atau dengan membatasi huruf ro, bukan dengan bacaan yang tidak disukai naluri, bacaan yang tidak membuat tertarik hati dan telinga. Nah, namun tajwid adalah bacaan yang simple, bacaan yang jernih, manis, dan juga lembut. Yang tidak mengulum-ngulum dan juga tergagap-gagap, tidak melampaui batas, tidak memaksakan, tidak dibuat-buat, tidak gagu, tidak keluar dari karakter bangsa Arab dan bahasa para pakar dengan salah satu bentuk qiraat maupun bentuk pengucapan. Masya Allah, segitu detailnya ya artinya pada saat kita belajar ilmu tajwid itu. Tidak begini, tidak begitu, karena ternyata sangat sempurna tajwid itu bacaannya itu ternyata simple. Umat sering nggak dengar teman itu pada saat misalnya baca itu suaranya itu seperti tertekan-tekan gitu suaranya itu. Kita mendengarnya aja itu lelah gitu kan, ada ya umat ya? Ada. Iya Ustazah. Jadi suaranya itu aduh gimana ini caranya? Kok rasanya itu denger teman baca itu kita yang capek gitu bacanya kan, kita yang lelah gitu ngedenger teman kita lagi baca Quran itu, kenapa kita yang capek, mereka yang baca kita yang lelah gitu ya. Ya itu biasa ya proses belajar itu seperti itu. Insya Allah, tapi kalau misalnya kita istiqomah ya untuk tetap terus belajar itu Allah itu pasti akan memberikan kemudahan kepada kita yang tetap terus belajar dan berdoa ya, insya Allah ya. Jadi kalau buat buat umat di sini yang belum belajar tahsin, ayo kita sekarang mulai belajar tahsin. Kita kan tetap harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita karena kan itu kita bawa sholat ya. Ya. Nah, jadi nggak mungkin kita nggak belajar karena kita berarti kita tidak memperbaiki bacaan kita. Berarti kita yakin dengan bacaan kita itu. Padahal sebenarnya bacaan kita itu masih banyak kekurangan. Iya, masih banyak kekurangan. Artinya kita tetap harus belajar untuk tetap terus memperbaiki bacaan kita sampai sepanjang hidup kita. Karena sepanjang hidup kita itulah kita tetap membaca kalamullah. Sepanjang hidup kan kita tetap membaca kalamullah kan? Artinya sepanjang hidup itu juga kita harus memperbaiki bacaan kita. Sepakat ya Ummahat? Insya Allah. Ya. Jadi
buat umat yang belum belajar tahsin, sekali lagi kita sama-sama belajar tajwid ya untuk guna memperbaiki bacaan kita, rajin-rajin mengulang bacaan ya, mendengarkan murotal dari syekh-syekh yang memang sudah ini ya, sudah baik ya. Sudah baik ya. Nah, kita bisa di sini Umat sudah sering dengar belum bacaan dari Dr. Aiman Suwaid? Dengar. Nah, Sudah. nanti Umat buka YouTube-nya, coba ketik Syekh Dr. Aiman Suwaid. Mungkin nanti akan dimulai dari bacaan Al-Fatihahnya gitu atau surat-surat pendeknya, nanti Umat dengar. Di Pakai situ DR nggak, Ustazah? biasanya sih kita cukup tulis Aiman Rusdi Suwaid gitu aja atau Aiman Suwaid gitu aja langsung muncul. Udah keluar ya? Swipe. Iya. Suwaid. Langsung muncul kok. Nanti Aiman Suwaid gitu langsung muncul. Biasanya di YouTube ya. Nanti Umat coba dengar ya. Misalnya diawali dengan surat Al-Fatihah. Nanti Umat bisa. Di situ Dr. Aiman banyak sekali YouTube-nya. Di situ ada Aiman Suwaid membacakan sendiri, ada juga dengan muridnya, macam-macam itu ya. Nanti di situ Umat bisa belajar. Ada juga yang nanti setelah Dr. Aiman Suwaid itu membaca, kita bisa mengulangnya. Dimulai dari bacaan Al-Fatihahnya. Terus nanti kita maju lagi, kita coba dengar lagi sih Dr. Aiman ini pas baca misalnya Al-Ikhlasnya, atau kita dengar lagi yuk yang bacaan Al-Falaknya, atau bacaan An-Nasnya, atau misalnya Umat lagi kepingin bacaan apa gitu ya, bisa diklik. Nanti Dr. Aiman Suwaid. Insya Allah itu bisa membantu kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ada pertanyaan, Umat? Ini Ustazah, saya mau bertanya. Kalau yang seperti tadi Ustazah bilang itu kan suka ada yang baca Quran gitu ya dilagukan, terus tajwidnya itu jadi tidak pada tempatnya itu gitu. Tapi kan kalau misalkan ada di acara gitu ya, pengajian, bukan pengajian sih, ada acara terus ada yang ditugaskan untuk baca Quran gitu. Ya mungkin karena mereka belum belajar detail tajwid. Yang penting enak didengar, maksud mereka mungkin ya, itu makanya ini bagaimana Ustazah ya? Nanti kita perkenalkan dulu, makanya kita belajar dulu itu namanya belajar tahsin. Kita belajar dulu memperbaiki bacaan kita gitu ya. Nanti ini kita akan selanjutnya nih, insya Allah pertemuan berikutnya nanti saya akan menyampaikan kesalahan yang terjadi pada saat membaca Al-Quran ya. Nanti kita harus belajar dulu. Kalau misalnya kita mau bilang ke teman kita bahwa itu tuh nggak gitu deh bacanya gitu ya, atau bagaimana cara menyampaikannya kalau misalnya kita nggak belajar gitu ya, bagaimana cara menyampaikannya kalau kita saja belum memperbaiki bacaan kita gitu ya. Nah di situ jelas kalau ternyata tadi kita baca tajwid adalah bacaan yang simpel, jernih, manis, juga lembut, yang tidak mengulum-ngulum dan juga tergagap-gagap, tidak melampaui batasnya itu. Jadi tidak berlebihan sebenarnya. Karena seringnya kita dengar ya kalau tilawah itu ya para qiraah itu pada para pembaca Quran itu kadang-kadang yang harusnya cuma 2 harokat itu jadi panjang sekali gitu kan, yang sering kita dengar. Iya Ustazah. Iya di situ.
sebenarnya itu nanti nada itu akan muncul pada saat kita sudah membaca dengan benar gitu. Jadi nggak dilagu-laguin pun dia sudah enak gitu didengar pada saat membacanya sudah tepat gitu ya. Coba nanti coba dibuka ya, coba didengar tuh apa namanya. Kalau kita proses belajar itu paling enak itu dengar dengar YouTube-nya Dr. Aiman Swaid itu sangat enak banget, jelas gitu pengucapan hurufnya gitu ya, terus panjang pendeknya tepat banget. Kita mesti belajar dulu, baru nanti kita bisa menyampaikan ya bahwa yang benar itu seperti ini, yang apa namanya, yang tepat itu ini gitu. Tapi kita harus belajar dulu. Kalau kita nggak belajar, gimana Ummahat bisa menyampaikan tentang kebenarannya? Benar nggak? Iya, betul Ustazah. Sendiri aja nggak bisa, bagaimana menegur orang ya? Iya, kita itu cuman gini aja. Kita itu cuman bisa gini aja. Ini nih sebenarnya nggak begini. Tapi gimana saya menyampaikan? Saya juga belum belajar gitu kan. Ya. Jadi ada aturannya. Jadi apa namanya memang banyak sekali ya tanda-tanda baca itu memang yang mengharuskan, misalnya ini dibaca 2 harokat, ini dibaca 4 sampai 5 harokat, ini dibaca 6 harokat, ini boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harokat, itu banyak sekali. Jadi nanti kita juga nggak bisa salahin, kita mah, oh ini bacanya panjang sih, oh ini bacanya pendek, padahal kan ini harusnya dibacanya begini. Nah, kita yang harus belajar dulu. Ternyata ada untuk hukum-hukum mat itu, ada yang boleh dibaca 2, ada yang boleh dibaca 4, ada juga yang boleh dibaca 6 harokat. Untuk kata yang sama, untuk kalimat yang sama. Macam-macam ya, itu nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ya. Ada lagi, Iman? Ada yang ingin disampaikan lagi? Ini terakhir kita cukup sampai pengenalan definisi ilmu tajwid dulu ya. Nanti baru pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin tentang dalam Al-Quran. Karena waktunya sudah habis ya. Ya, Ustazah. Ada lagi yang ditanyakan? Umat, ada koreksi nggak untuk cara penyampaian saya? Alhamdulillah jelas Ustazah. Sudah bagus, jelas. Umat, koreksi ya kalau misalnya ada yang nggak jelas atau misalnya saya menyampaikannya terlalu cepat atau mungkin terlalu apa ya nggak jelas lah gitu. Alhamdulillah ini jelas kok Ustazah. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan umat diberi keistiqomahan ya untuk tetap terus belajar ya. Masya Allah, Ustaz juga jadi penghalang ya umat. Amin ya Allah, amin. Tidak jadi penghalang artinya selama apa namanya hayat di kandung badan lah artinya ya kita bisa tetap terus menuntut ilmu ya umat ya. Insya Allah ya Allah beri keistiqomahan kepada semua ya. Amin. Insya Allah Ustazah, amin. Cukup Umahat, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sementara belum Ustazah. Iya Ustazah, kira-kira kalau pertemuan berikutnya kita membahas apa Ustazah? Dari buku mana Ustazah ya? Dari buku ini ya? Ya, jadi buku ini ada namanya Tajwidil Musawwar. Jadi buku ini tuh judulnya Musawwar. Tajwid bergambar ya, tajwid bergambar dari Dr. Aiman Rusdi Swaid. Bisa dilihatkan ininya saja, jadi kita bisa cari. Iya, dibeli di apa? Di online. Iya. Cover bukunya. Cover buku ya, sebentar ya. Sebentar. Belinya di Gramedia apa? Ya Ustazah ya. Kebetulan dibeli secara online. Online ya. Di Shopee ada di Shopee. Iya. Insya Allah
Sebentar ya, Mas. Di Pekanbaru banyak Ustazah. Nih, saya tunjukin ya. Oh, tajwid bergambar ya tulisannya. Ya, Baik saja. ya tuh Dokter Aiman Rusdi Swaid. Ya, kita mau mencoba untuk membedah tajwid bergambar ya. Tajwidil musawwar. Artinya tajwid yang disertai dengan gambar-gambar nanti ya. Nantinya kita akan belajar tajwid nanti jelas. Nanti ada misalnya pengucapan huruf ba misalnya atau pengucapan huruf ta, letak makhrajnya ada di mana. Nanti di situ kelihatan sangat jelas bahwa misalnya huruf ta itu ujung lidah bertemu dengan apa namanya tempat tumbuhnya gigi. Pokoknya nanti sangat jelas di sini. Nih ya, sebentar. Nih dia bergambar sangat jelas ya. Nanti sabar, nanti kita akan belajar nih. Cukup ya, Umat? Baik Ustazah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Cukup? Cukup insyaallah Ustazah. Kalau kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Umat, kesalahan kata ya. Mohon maaf. Kesalahan datang dari Anda ya. Kesempurnaan milik Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya Umat. Istirahat Ustazah. Ya Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Dek Hela izin keluar ya. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Semuanya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Umi Heni. Ketemu Bunda lagi. Tati. Tak WA tadi ya.